This is our first episode, and I'm Afifas, your host. And I'm Claudia Meta, your co-host. So, before we get into the topic, I think we should explain to those who are watching us right now what is Mapot. Is it actually a talk show stuff or what? But officially, Mapot is a stand for Semansachi Podcast, which is we, as a host, can talk about something that relatable in our daily life. But how about you, Meta? What is Mapot personally for you? I think Smapot is some sort of place where we as students of Semansachi will express ourselves because we are going to get them involved in our podcast and it's going to be really fun. Yeah, I hope so. So let's get into the topic. So what's the topic today? We're going to get into why we should learn English, including positive and negative influences and benefits in the surrounding environment. But before that, I heard that we have a guest today, isn't it? Yeah, I almost forgot about that. So who's the guest today? Langsung aja kita sambut guest kita hari ini. Halo. Hai. Silakan perkenalan. Hi, my name is Nabila Aprilian. I'm from class 10 Social 1. Hi, my name is Yemima. I'm from 11 Science 1. Jadi gimana nih kabarnya? Kan beberapa minggu lalu habis aja PTS tuh. Nah, gimana nih hasil ulangannya? Terutama ulangan bahasa Inggrisnya tuh. Not bad lah ya. Lumayan. Ya, sama. Kan online, Kak. Bisa Iya. ya. Jadi seperti Hanya yang tahu aja. Ngomong-ngomong nih, kan kita sempet mention pelajaran bahasa Inggris. Nah, topik kita kan hari ini cukup relatable nih sama kehidupan kita sehari-hari menyangkut bahasa Inggris. Why we should learn English. Nah, jadi gimana, Kak? Jadi menurut kalian tuh bahasa Inggris tuh bahasa komunikasi yang seperti apa sih? Menurut saya sih bahasa Inggris tuh bahasa komunikasi yang universal, yang umum. Terus bahasa asing yang paling mudah untuk dipelajari. Jadi banyak orang gunain bahasa Inggris Iya, gitu ya. iya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku bahasa Inggris itu benar kata Nabila, dia universal. Terus kalau aku selama aku belajar bahasa Inggris tuh kayak bahasa Inggris itu keren banget, kayak Tertarik karena keren. Iya. terus, iya. Berarti so far ya termasuk salah satu bahasa yang menjadi bahasa utama di beberapa negara gitu Iya, ya. benar banget. Oke. Nah, menurut kalian nih bahasa Inggris itu sepenting apa sih untuk dipelajarin? Nah, menurut saya sih penting banget karena di sosial media sekarang bahasa Inggris jadi kayak language of social media ya, kayak dari luar negeri kita mau kenalan pun pakai bahasa Inggris, terus kayak daftar kerja, terus kuliah bahasa Inggris, kayak kalau udah bisa bahasa Inggris tuh kayak jadi bonus buat kita. Kedepannya tuh bahasa Inggris punya peran besar gitu Iya, kali ya maksudnya. benar-benar. Oke. Kalau gimana? Kalau menurut aku bahasa Inggris itu benar-benar ngaruh banget. Ngaruh untuk kehidupan sehari-hari? Iya, benar-benar ngaruh. Kayak misalnya sekarang banyak gak sih teknologi yang menggunakan bahasa Inggris? Iya. Hal kecil aja kayak misalnya kita ngeliat belakang kemasan makanan pasti ada bahasa Inggrisnya. Nah itu Iya, kayak betul. hal-hal simpel aja kayaknya penting banget belajar bahasa Inggris tuh gitu. Terus Oh, iya. kayak komputer juga pakainya bahasa Inggris ya sih? Kayak- Iya, settingan Iya. itu Kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris tuh otak kita bisa translate sendiri. Iya, benar ya, banget. dari mempermudah ya, bahasa mempermudah. kita gitu. Benar-benar. Nah, by the way ini kalian belajar bahasa Inggris tuh di mana dan gimana gitu? Maksudnya apakah otodidak selain dari sekolah ya? Otodidak atau les private atau diajarin orang tua atau punya keluarga yang blasteran mungkin jadi tahu Kayak Bima mungkin punya. Nggak punya ya keluarga blaster mana mungkin. Kalau aku belajarnya otodidak. Pertama aku kalau kalian tahu Peppa Pig, serial kartun Peppa Pig tahu nggak sih? iya, tahu. Iya, yang Iya. oing oing gitu. Oh, iya. Aku belajar dari situ ya nonton kartun-kartun bahasa Inggris aja sih yang simpel-simpel. Terus kalau bagaimananya aku biasanya kan ada subtitle bahasa Inggrisnya tuh. Iya. Nah itu aku tulis tuh kata-kata yang menurutku oh ini aku nggak tahu nih artinya apa. Terus aku tulis nanti aku cari translatannya ternyata ini artinya. Ya jadi kalau bisa dibilang aku kalau belajar bahasa Inggris otodidak. Oh, jadi kayak gitu bisa nambah kosakata lah ya. Iya benar banget. Kalau Nabila Kalau gimana? aku sih karena terpaksa. Terpaksa gimana Terpaksa tuh? gimana? Karena apa kayak pelajaran bahasa Inggris di SD sama di SMP tuh beda banget kan. Kayak bener. di SD lebih nyantai, kayak cuman translate kayak arti buah apel, cuman gitu doang kan. Basic ya, basic. Iya, terus kalau misalnya di SMP lebih diiniin lagi, ditekan lagi Tingkatannya belajarnya. lebih tinggi. Iya, terus jadi mau gimana pun harus belajar gitu. Mau gak mau ya Iya. jadinya. Terus
coba cari-cari kan di YouTube kayak belajar bahasa Inggris, akhirnya nemu kayak channel YouTube yang ngebahas dari dasar banget. Jadi lewat internet lah ya belajarnya. Memanfaatkan ya. Iya. Nah, selama kalian belajar bahasa Inggris ini tuh ada nggak sih pengalaman menariknya? Aku dulu ya, kalau menurut aku pengalaman menariknya yang pertama, kan bahasa Inggris itu bahasa universal ya, kayak semua orang tahu. Nah, aku tuh pernah ngedownload satu aplikasi gitu, jadi kayak kita berteman sama orang luar negeri. Nah, menurutku itu yang menariknya dari bahasa Inggris itu kayak menambah relasi, kayak kita bisa berkawan sama teman-teman dari luar negeri, bukan cuma dari Indonesia doang. Terus kan kayak kita kan kalau misal ngomong sama orang luar negeri, mana mungkin dong pakai bahasa Indonesia, ya kan pasti kamu bisa nggak bahasa Inggris. Nah, itu sih kayak hal menariknya, kayak bisa ngomong pakai bahasa Inggrisnya itu. Jadi tuh bahasa Inggris tuh kunci buat kita komunikasi sama orang banyak. Benar-benar. Kalau Nabila? Kalau aku pengalaman menariknya itu kalau jadi setiap aku abis belajar ya, belajar sesuai target, aku kasih hadiah gitu buat diri sendiri. Oh, self reward. Iya, benar-benar. Penting banget sih biar semangat juga. Ya, gimana biasanya ngasih self rewardnya? Kayak misalnya udah sesuai target, misalnya hari ini makan apa gitu biar semangat. Yang biasa kayak dikurang-kurangi gitu. Jadi nggak apa-apa deh, kan udah. Kali ini nggak apa-apa. Iya, gitu. kali ini nggak apa-apa gitu. Kan udah sesuai target untuk merayakan lah gitu. Iya, bagus. Self reward. Selama kalian belajar bahasa Inggris ada nggak sih manfaat yang kalian dapetin atau benefit yang kalian rasain? Kalau aku selama ini banyak sih ya, kayak dari pelajaran bahasa Inggris kita jadi cepet tanggap, terus dari nonton film juga jadi gampang gitu. Iya. Terus kalau ketemu konten-konten berbahasa Inggris jadi nggak perlu translate lagi. Jadi kayak yang tadi dibilang ya, jadi Langsung translate di otomatis. otak sendiri. Iya, otomatis gitu. Karena udah punya kamu sendiri di otak gitu, Iya, atau benar. sering dengar jadinya paham lah gitu. Kalau Iya. Yemima gimana? Kalau aku bahasa Inggrisnya itu kayak bisa nambah teman, ya itu salah satunya yang benar-benar ngaruh banget ke aku. Terus benefitnya apalagi kalau misalnya kita nonton Netflix contohnya kan rata-rata filmnya dari luar ya, terus kayak nggak pakai subtitle Indonesia tuh berasa kayak orang Inggris banget. Berasa keren ya. Iya, kayak ditranslatein di otak kayak wah gue udah cepil segini nggak bisa. Itu untuk sekedar memahami bisa lah ya. Iya. Kalau untuk ngelakuin conversation gimana? Nah itu dia nggak Masih bisa. agak belibet sih. Agak belibet ya. Iya. Jadi kalau misalnya baca bisa, tapi kalau ngomong itu masih belibet gitu ya. Iya, Susah ya. Kayak sama nge-translate otomatis di diri itu bisa, tapi ngejelasin ke orang susah. Paham nggak? Relate ya. Iya. Oke, nah back again nih from the third question earlier. Kalian kan sempat mention your experience about learning English so far. Kira-kira nih ada pengalaman yang bikin gak enak di hati nggak sih? Atau bikin kalian tuh jadi nggak confident buat ngelanjut belajar bahasa Inggris? Kalau aku rata-rata orang yang belajar bahasa ya, bukan bahasa Inggris aja, pasti selalu dibilang atau enggak kayak so banget sih, so bisa bahasa Inggris. Ngapain sih Iya gitu kayak ya? gitu, ya kayak gitu sih. Nah, kalau Nabila Kalau sendiri? aku pernah dibilang sok Inggris ya. Iya. Terus kayak orang itu ngomong kayak ngapain sih belajar bahasa Inggris, terus kan sehari-hari pakai bahasa Indo gitu. Iya. Terus jadi di situ kayak mau ngasih tahu bahasa Inggris penting itu, takutnya dia malah marah kan. Iya. Susah sih, maksudnya kalau orang-orang yang kayak gitu kan wataknya emang udah begitu. Iya, benar. Namanya nggak sadar juga Iya. seberapa pentingnya belajar bahasa Inggris. Iya. Namanya watak kan nggak bisa diubah, orang-orang kayak gitu, dan orang-orang kayak gitu dari SD sampai kuliah pun nanti pasti akan ada terus. Iya pasti. Malah mereka yang bakal nyesel sendiri nggak sih kalau misalnya telat belajar bahasa Inggris? Benar banget. Benar sih. Tadi aku sempet dapat omongan dari Bu Nuning waktu ngajar. Iya. Katanya kalau kamu bisa belajar matematika sama bisa bahasa Inggris, itu kamu di rumah udah merdeka. Maksudnya bisa buka les matematika, bisa buka les bahasa Inggris, kayak gitu kan ada penghasilannya sendiri, Iya. manfaatnya. Iya, Itu maksud jadi untuk dihujat atau dibilang sosokan tuh kayaknya dipikir gitu, orang yang ngomong tuh harusnya mikir gitu ya. Iya. Dampaknya kayak apa gitu. Yang rugi juga mereka sendiri kan ya. Iya, tapi- malah itu juga yang buat orang-orang lain gak percaya diri nggak sih buat belajar bahasa Inggris? Iya, Karena benar setelah sih. So, Benar, benar. Pasti.
Jadi takut ya. Jadi kayak aura negatifnya tuh jadi males di diri kitanya karena dibilang iya gitu sih. Terus kayak pernah juga ada kayak orang misalnya dia lebih jago bahasa Inggrisnya daripada kita, terus kita kan lagi belajar bahasa Inggris nih, bukan berarti kita semua kata-kata yang kita pelajarin tuh benar cara pengucapannya. Terus aku tuh paling kesel sama orang yang kayak bukan begini atau enggak kayak pura-pura ngejek bahasa Inggris kita, ngerti gak? Iya. Dikoreksi tapi kayak kasar gitu. Iya. Seharusnya kan yang namanya belajar ya. Koreksinya lembut. Apalagi kalau dikoreksinya kayak di tempat umum atau di banyak orang. Itu jatuhnya. Iya, itu jadi malah lanjut gak ya? Gitu. Ya lebih lembut lah ya intinya kalau mau koreksi. Nah, selama kalian belajar bahasa Inggris ini nih, ada nggak sih rasa insecure atau malah lebih confident dari sebelumnya? Kalau aku insecure pasti ada, kayak misalnya aksen dia kan nggak terlalu Inggris gitu, kayak Sunda gitu. Sunda English ya? Iya, aksen Sunda. Sunda gimana tuh bahasa Inggris pakai aksen Sunda? Iya, bayangin lagi. Cara ngomongnya kan suka susah gitu. Iya. Ada sih. Terus Kalau Mima gimana? Kalau misalnya dari skala nih ya, kan ini apa? Aduh, nge-lag nih. Insecure terus confidence. Kira confidence aku segini. Sombong banget kan? Enggak. Jadi insecure pasti ada, semua orang, nggak mungkin kan nggak insecure. Punya Ya insecure-nya kalau misalnya insecure ya kayak diejek-ejekin kayak aduh lah, udahlah kayak ngapain. Terus kalau confidence-nya itu apa ya, susah banget sih dikasih taunya kayak Kenapa? Lebih pede karena pengetahuannya lebih dari yang lain. iya bener banget. Nah, gimana nih cara kalian untuk nanggepin orang-orang yang kayak tadi tuh suka ngomong atau ngatain kalian sosokan bahasa Inggris, kayak apaan sih, nggak penting lah bahasa Inggris juga, tuh kayak ngapain sih kalian belajar bahasa Inggris, emang penting gitu, atau kayak sosokan lu bahasa Inggris ngomong-ngomong orang-orang Indo kayak gitu kan. Cibarusah. Iya, orang Cibarusah. Nah, gimana tanggapan kalian? siapa dulu? Aku deh. Mau dulu aja. Kalau aku sih diemin aja ya. Diemin. Kayak nanti juga dia yang nyesel, tapi di hati pengen ngasih tahu, tapi ya nanti dia juga pemikirannya masih kayak gitu, susah. Terus kayak tunjukin bakat kita sih, kayak ngembangin terus. Kan buktiin diri ya? Iya. Berarti Nabila ini tipe-tipe orang yang kayak nganggap itu tuh angin berlalu lah gitu ya. Gak usah digoplek gitu. Iya, Nih gue buktiin aja deh pakai action biar dia kicep gitu. Benar. Iya, Nggak butuh kata-kata. Nggak ya. butuh kata-kata. Oke, kalau Yemi mah gimana nih? Kalau aku, buat kalian semua yang nggak suka bahasa Inggris, kalian bakal nyesel sih. Maksudnya kayak bahasa Inggris tuh sepenting itu, bukannya masalahnya bukan kayak bahasa Indonesia nggak penting juga ya, tapi bahasa Inggris tuh untuk zaman sekarang tuh penting banget, guys. Iya, Bakal kepake ya? Iya, bakal. Globalisasi kan, Iya, efek globalisasi benar juga. banget. Jadi bukan maksudnya untuk mau nurunin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Iya, bukan, iya, tapi bukan. maksudnya bahasa Inggris tuh penting untuk belajar ke depannya, kuliah atau kerja itu pasti diperluin banget gitu kan. Kalau bahasa Inggris kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Iya, bener sih. Masa ngomong sama orang bule, ngomong sama atasan yang bisa bahasa Inggris atau yang cuman bisa ngomong bahasa Inggris pakai bahasa batin? Iya, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nggak bisa. mungkin. Harus punya salah satu language yang bisa mewakilkan biar kita berdua atau kita sama siapapun yang lagi ngobrol itu paham. Iya, benar. Kayak gitu kan. Mempermudah komunikasi gitu Mempermudah lah ya. komunikasi. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih bahasa Inggris itu kurang diminati di lingkungan sekolah kita terutama? Kamu dulu. Kalau menurut saya karena awalnya pasti nggak pede dia. Gak pede? Iya, Karena ada orang-orang tadi atau gak pede memang dirinya sendiri yang gak pede? Kayaknya dari diri sendiri Oh, dulu. dari diri. Pengaruh besarnya ada di diri Iya, sendiri. kayak mampu gak ya, terus kayak bisa gak ya gitu. Iya. Terus takut, kurang pede, takut, terus sama kayak dianya juga males dari diri dia sendiri. Iya, kurang motivasi gitu ya. Iya. Buat belajar. Kurang ini gak sih, kurang kesadaran akan pentingnya bahasa Inggris Iya. segimana gitu ya. Kalau Yemima gimana? Kalau menurut aku tuh dia mungkin merasa kalau misalnya gue belajar bahasa Inggris kayaknya bakal dikata-katain, maksudnya kayak so Inggris Iya, gitu, orang-orang terus tadi ya kayak takut, terus
males juga, padahal tuh sekarang gini loh, sekarang kita udah dikasih handphone nih. Handphone itu kan bukan untuk cuman SMS sama telepon dong, pasti ada YouTube, ada TikTok salah satunya, terus ada Instagram. Mana mungkin kan di Instagram nggak ada cara belajar bahasa Inggris yang bisa dibilang simpel-simpel. Kalian tuh udah di apa tuh namanya, udah dikasih gitu loh, tinggal kalian memanfaatkannya itu. Iya. Jadi tuh begitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sadar nggak sadar ya, yang namanya platform untuk ngebantu kita biar bahasa Inggrisnya itu jadi lancar itu banyak, banyak banget. Banyak banget. YouTube, entah itu WhatsApp atau Instagram atau bahkan ada aplikasi sendiri yang Iya, benar banget, Duolingo, benar. boleh nggak sih sebut Duolingo kayak gitu-gitu kan banyak Boleh ya. sih, kayak gitu. Bahkan dari TikTok juga gitu ya, misalnya kita lagi scroll TikTok gitu sambil Suka ada yang rebahan. bikin Iya, konten iya, kayak Itu kan apa-apa ya, tips and jadi tricks. kita bahannya lebih bermanfaat gitu nggak sih, sambil buka-bukain. Sebenarnya tinggal Ya, gimana gitu. itu dia dirinya sendiri Iya, benar banget. maunya kayak gimana gitu. Berarti dari apa yang dibilang sama Nabila sama Yenima sejauh ini tuh masalahnya ada di diri sendiri ya. Di diri sendiri yang emang kurang confident, yang emang males, yang emang ya udah gitu sama bahasa Inggris, ditambah sama orang-orang yang emang sukanya mulutnya ngejudge ini itu. Padahal bumerang sih sebenarnya buat mereka juga Iya, gitu, benar. bakal balik ke diri sendiri. Sejauh itu berarti masalahnya ada di Dia sendiri. nggak jauh-jauh Iya. dari itulah ya. Iya. Oke. Nah, aku mau nanya nih, menurut kalian tadi tuh mereka yang ngatain kalian tuh lebih bagus bahasa Inggrisnya dari kalian atau gimana? Kan mereka kayak cuma bisa ngatain doang kan. Sebenarnya sih rada takut ya bilang nggak bagus juga. Nanti takut tiba-tiba dia bagus gitu. Agak Takut dikira kayak kita juga julid ke dia. Padahal Takut dikira ya lu ngatain dia ya sama aja sama dia Iya, gitu. benar-benar. Tapi kita lihat dari cara dia bilang aja kayak Pemikirannya ngapain belajar bahasa Inggris. Berarti dia udah nggak ada niatan buat belajar Iya, dong. Iya, nggak sadar ya, nggak Iya. sadar dia bahasa Inggris. Kalau Yenima gimana? Kalau aku sendiri, kalau dia lebih jago daripada aku ya mungkin agak ini ya akunya ya agak ya. Terus kalau misalnya dia nggak bisa bahasa Inggris, kayak ya udah biarin aja deh. Gimana lagi? Ya udah urusan lu gua gitu. Iya. Bahasa Inggris juga aturan dia nggak perlu ngatain gak Iya. sih? Iya, kan bisa sama-sama belajar gak Karena sih? dia pasti tahu dong sepenting apa kayak gitu. Maksudnya Iya. kayak pasti mikir kalau dia bisa bahasa Inggris, pasti mikir ya udahlah dia juga lagi sama-sama belajar gitu. Maksudnya ya nggak perlu dihujat. Harusnya saling dukung nggak sih? Iya, harusnya saling Iya, harusnya dukung. saling dukung. Nah, kalian ada nggak sih tips and trick mungkin buat yang nonton sekarang, tips and trick belajar bahasa Inggris gitu? Mungkin ini pertanyaan buat hostnya juga kali ya. Ya. Gimana dari siapa dulu? Kamu duluan. Kalau tips dari aku biasain aja sih kayak mulai dari setting HP pakai bahasa Inggris, terus nonton menggunakan subtitle bahasa Inggris, terus dengerin musik, terus jangan malas di diri kitanya. Iya, harus bisa ngelawan Iya. itu. Karena yang namanya males kalau nggak dilawan ya tetap males, akan terus males sampai Iya, kapanpun benar. gitu. Iya. Kalau dari Yenima gimana? Kalau aku tips and triknya kalian buka aja TikTok, pasti kan banyak tuh kan ya cara-cara bukan cara kayak belajar bahasa Inggris gimana, hal-hal simpelnya. Terus kalau misalnya kurang di TikTok, kalian bisa banget buka kayak nonton aja kartun-kartun kayak kartun-kartun yang berbahasa Inggris kayak tadi aku Peppa Pig atau enggak, banyak kok sekarang mah kartun bahasa Inggris kan Playernya ya. juga banyak kok. Iya, jadi sih Gampang. itu tips and triknya. Oh, kalau mau download ini sih kayak aplikasi buat belajar bahasa Inggris. Terus kan banyak orang yang bilang tuh kalau nonton Harry Potter, Wah, ya itu. kalau- sebenarnya kalau untuk belajar nonton Harry Potter menurut aku ya, nggak tahu menurut yang lain kayak gimana mungkin beda-beda. Tapi kalau menurut aku karena mereka pakainya British, iya, iya. jadi Ah, susah. Kayak listeningnya tuh Agak, untuk pemula iya. mungkin ini orang ngomong apa ya, Iya, mungkin benar. agak kayak gitu. Terus kalau orang Indonesia ininya ini nggak sih Amerika? Iya, Inggris. sebenarnya kalau dari lidah, Iya. dari lidah orang Indonesia tuh yang gampang diikutin ya Amerika aksennya Iya. gitu. Yang emang umum juga, yang memang universal juga ya Amerika kayak Iya, gitu. benar. Kalau untuk British itu kayaknya Agak susah nggak sih? Iya. Kayaknya harus punya keturunan dari British juga. Iya, biar lidahnya kebiasa gitu. kalau dari aku Iya, kalau sendiri
kalau mau belajar bahasa Inggris itu jangan mentingin aksennya dulu, tapi koleksi kosakata dulu deh, yang basic gitu maksudnya. Setiap minggu ditargetin berapa kosakata, yang misalnya minggu ini 60, minggu depan 70, kayak gitu ditargetin per minggunya berapa, di manage juga waktunya. Koleksi kamus, maksudnya kamus yang gak cuma translate dari Inggris ke Indonesia dan sebaliknya, tapi juga Inggris ke Inggris. Terus juga kalau pakai metode tadi terlalu suntuk, terlalu bosen gitu, pakai metode yang sekira kalian asik gitu, kayak nonton film, kayak yang tadi sempat dimention sama Mima, dengar lagu sambil nyuci piring, sambil sambil nyapu nyapu juga. Itu kan bisa nambah skill listening kan. Ya, kalau Meta sendiri Kalau aku sih apa ya, dari pengalaman pribadi aku tuh kadang suka ngomong di cermin sendiri gitu loh. Ya agak-agak sih sebenarnya, cuma ya itu benar-benar ngebantu kita buat apa ya, bicara sama orang gitu. karena di lingkungan sekitar kita, sadar nggak nggak sih kalian tuh kayak di lingkungan sekitar kita itu mungkin karena memang kurang diminati, jadi nggak ada temen untuk adu conversation, Benar bukan ngadu ya, maksudnya ngajak Ngobrol lah. Susah banget. Terus kalau misalnya kita pun punya teman gitu, teman rumah, kita belajar juga agak ketawa-ketawa aja gak sih nanti ya jadinya? nggak tau kenapa sebenarnya nggak ada yang lucu tapi lucu. Karena lihat teman ngomong Inggris kayak kalau sama teman sendiri kan dia nggak ngobrol, tatap-tatapan mata juga udah ketawa. Padahal nggak ada yang lucu sama Iya, sekali padahal ya. garing sebenarnya kalau bener banget. ya inside jokes lah gitu kan. Nah, tadi itu karena kita terbiasa ngomong pakai bahasa Indonesia kan, terus jadi ngomong pakai bahasa Inggris jadi kayak asing gitu. Iya benar. lidahnya kadang suka kegigit, suka belibet. Iya, suka belibet kayak gitu karena ya nggak terbiasa. Makanya mungkin mulai dari sekarang harus dibiasain yang namanya belajar bahasa Inggris, nggak cuma dari kamus, nggak cuma dari nonton film, tapi ya belajar ngomongnya juga, karena kalau enggak ya nggak akan bisa sampai ke tahap itu. Mulailah cari-cari di internet, itu kan banyak kan yang nyediain tips-tips atau cara-cara belajar bahasa Inggris yang menarik gitu. Iya, betul. Tapi mau nanya, Iya. kalau misalnya kalian nih lagi belajar bahasa Inggris lagi males, gimana gitu? Terdiri males? kalian, ya lagi males tapi harus belajar gitu. Nah, menurut aku tuh kalau misalnya kita lagi males terus harus belajar, itu mulai dari hal-hal kecil aja gitu gak sih? Kayak setting HP pakai bahasa Inggris. Iya. Itu kan jadi sadar gak sadar kita udah belajar sama terbiasa pakai bahasa Inggris kan, gunain bahasa Inggris gitu. Terus juga sambil denger lagu kan, itu bisa kita sambil nyantai, denger lagu itu bisa nambah skill listening kita. Kayak gitu sih aku. Kalau dari aku sebenarnya kalau udah kebiasa kayak sholat aja gitu Nabila. Maksudnya kalau emang udah terbiasa dan nggak dilakuin, jadi nggak dilakuin sering, Jadi agak merasa bersalah. iya, di ya? hati tuh kayak nggak enak, kayak ada yang ngeganjel kayak gitu, kayak ibadah aja gitu. Tapi kalau memang ya pasti adalah saat-saatnya malas ya, paling sebelum kita jadi malas, di kamar, di lingkungan sekitar tuh ditempelin sticky notes bahasa Inggris. Buat pengingat gitu. Iya, bener jadi banget. ya at least diri kita sendiri tuh ngerasa, oh iya, gue ini harus belajar bahasa belajar. Inggris kayak gitu. Diingetin sama benda-benda yang di sekitar. Kayak gitu sih kalau aku. Nah, mungkin sadar nggak sadar ternyata kita nih udah sampai di penghujung acara. Gimana? Perasaannya. Iya, Perasaannya happy banget ya bisa diundang di sini. Kayak udah di podcast Om Deddy tuh. Om Deddy tolong telepon ya. Kolom. Call. Instagramnya di description box. Kalau ada yang minat tamunya Follow. 2 orang ini, silahkan di Red cardnya bisa lah, kita kompir lah. Kalau kayak Mima gimana nih? Kalau aku seneng banget lah, kan ini masuk YouTube kan? Iya. Mama ke YouTube, masuk YouTube SMA nih, aduh bangga banget gak sih? Iya. enggak sekalian ke nenek kakek mungkin. Opung, Iya, di kampung ya, di kampung. salam dari Bekasi. Iya. Salam dari Bekasi. Salam dari Binjai. Tentunya salam dari Cikarang. Salam dari Cikarang. Cucumu masuk YouTube, Opung. Nabila nih nggak ada, maksudnya nggak ada yang baru sampein ke keluarga di rumah. Enggak sih. Enggak. Salam dari kayaknya- Ciko aja. Salam dari Ciko. Oke, we have to end it nih karena ya udah di penghujung acara. Thank you so much Makasih banyak ya udah datang. Iya, udah diundang.
That's a really great opportunity buat ngundang kalian ke sini yang sebenarnya sibuk punya kesibukan sendiri, tapi mereka masih nyempetin untuk ya iseng-iseng datang ke sini gitu. Jadi makasih banget kalian udah bersedia. Nah, it has been our pleasure juga kan ya. Untuk kalian ada di sini tuh Iya. membantu. Terima kasih. Jadi first guest-nya malah. Jadi first guest-nya. Pengen nangis. Rada nyesel gak ngundang kita. Iya. Oh, enggak dong. Enggak kok. Seru kok kalian. Ternyata padahal Ngalir banget ya iya, pembicaraannya. nyambung gitu. Padahal baru hari pertama ketemu. Kalau Meta gimana hari ini first episode? Waduh, banyak yang harus disiapin ya. Terus juga tamunya seru sih, seru banget. Gak nyangka bakal selancar ini loh obrolannya, sengalir ini. Bahasa Inggris dong, nggak ada apresiasi ke guru bahasa Inggris. Oh iya Bu Selfie. Aduh. Iya, Bu Selfie. Halo Bu Selfie. Selfie. Nabila siapa guru bahasa Inggrisnya? Iya, Bu Selfie. Selfie. Meta? Sama. Bu Selfie. Bu Selfie kelas, kita sekelas. Oke. Mungkin cukup sampai di sini aja kali ya untuk first episode-nya. Makasih. Makasih banyak. Makasih juga. Semoga gak kapok ya. Kalian juga ya, semoga gak nyesel gitu. Oke, makasih ya. Bye. Bye. Oke, hopefully English language in our country, especially di daerah sekitar kita, di sekolah kita, SMA 1 Cibarusa, mungkin kedepannya akan bisa lebih diminati, lebih sadar gitu pentingnya bahasa Inggris tuh segimana, terus juga bisa saling menghargai satu sama lain biar nggak ada lagi anak-anak yang insecure untuk belajar, anak-anak yang takut untuk belajar bahasa Inggris atau kayak malah malas belajar bahasa Inggris gitu. Kalau dari Meta gimana nih? Nah, bener banget kata Kak Afifah tadi. Iya. Jangan pernah takut buat belajar bahasa Inggris. Mungkin buat kalian yang belum sadar seberapa pentingnya belajar bahasa Inggris, kalian harus mulai dari sekarang nih buat belajar bahasa Inggris, nyicil-nyicil lah ya. Karena 5 sampai 10 tahun Iya. ke depan mungkin itu udah bakal kepake banget loh bahasa Inggris. Karena sekarang pun jangan nunggu 5 sampai 10 Iya, tahun sekarang ya. aja udah. Sekarang aja tuh bahasa Inggris udah jadi bahasa utama di beberapa negara. Iya, Maksudnya logikanya suatu bahasa dimasukin ke dalam suatu mata pelajaran itu berarti kan bahasa itu penting. Penting kan? Iya, Gak cuma iya. bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda, ada bahasa Arab yang anak-anak Indonesia mungkin tahu itu dimasukin ke mata pelajaran. Jadi dari pemikiran di situ, dilihat dari situasi di situ kan seharusnya udah bisa sadar bahasa Inggris itu penting loh untuk nanti kerjanya gimana, kuliahnya gimana, itu akan berperan besar ke depannya gitu untuk bahasa Inggrisnya sendiri ya. Karena kalau kalian nggak mulai dari sekarang kalian bakal nyesel nantinya gitu Iya. kalau misalnya telat belajar. Pasti yang namanya ya penyesalan kan datang belakangan. Iya. Jadi jangan sampai nyesel kalau mau belajar, dicicil dari sekarang walaupun enggak yang ngepur. Iya. Belajarnya pelan-pelan aja gitu. Carilah metode belajar yang asik gitu, yang Iya. gak ngebosenin kayak Iya, dengerin bener. lagu. Kalau memang orangnya- sambil nonton film gitu Iya, ya. yang tadi udah dimention mungkin ya. Dan ya namanya belajar kan nggak ada yang salah gitu, maksudnya Jangan pernah takut salah. iya, yang namanya belajar nggak ada yang salah. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa Inggris ya silakan. Entah nantinya akan kayak gimana reaksi lingkungan kalian, entah nanti akan kayak gimana teman-teman kalian itu ngomong ke kalian yang enggak ya jangan dipikirin gitu. Iya, Maksudnya ya pasti akan kepikiran. Anggap angin lalu lah. Cuman jangan dijadiin beban gitu, kayak ya gua kan mau belajar bahasa Inggris juga untuk have fun ke diri sendiri yang nanti bakal berguna gitu. Jadi nggak ada benar salahnya sebenarnya yang belajar itu. Oke, Smapot hari ini sampai di sini aja nih. Semoga apa yang tadi kita bahas, apa yang tadi kita mention itu bisa berguna untuk kalian yang lagi nonton. Terus kita minta maaf juga kalau ada beberapa kata yang mungkin salah atau kurang enak didengar, karena itu tadi hanya bahan lah untuk percakapan basa-basi, bercanda kayak gitu. Jadi jangan dimasukin ke hati. Ini juga first podcast kita, jadi maklumin kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang disadari atau tidak disadari gitu. Nah, FYI kalau Smapot bakal terus tayang di YouTube-nya SMA 1 Cibarusa, dan stay tune for more info di Instagramnya MPK OSIS Mansaci. Iya, nanti kita taruh di description box Instagramnya, akan kita taruh di bawah. Jadi jangan lupa untuk check it out, dan see you when I see you. Bye bye.